Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sahabat sekalian, di video kali ini Sahabat Ilmu akan men-sharekan gimana sharing-sharing berkaitan dengan seleksi masuk pasca sarjana. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman yang lagi persiapan untuk mengikuti seleksi masuk pasca sarjana, itu ada yang mengalami kayak aku dulu waktu mau masuk seleksi masuk pasca sarjana, kebetulan karena online jadi kebingungan gitu, gak ada sumber informasi yang bisa ditanyai berkaitan dengan baik itu skema masuknya, terus nanti perkuliahan itu apa aja yang mau kita persiapkan dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini aku akan sharing berkaitan dengan seleksi masuk pasca sarjana. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP, dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Untuk seleksi masuk pasca sarjana sendiri, mungkin antara satu universitas dengan universitas yang lain akan ada beberapa perbedaan. Nah, di video kali ini aku akan fokus mengupas berkaitan dengan seleksi pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia atau sering kita sebut sebagai SIMAK UPI. Jadi, terus tonton videonya sampai habis teman-teman. Seleksi masuk pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk seleksinya sendiri, dari mulai seleksi sampai dengan perkuliahan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, ada tahapan yaitu daftar, dan daftar ini dilakukan secara online melalui halamannya dari PMB-nya sendiri, yaitu pmb.sps.upi.edu. Nah, setelah teman-teman nanti daftar secara online, melengkapi berkas dan lain sebagainya, nanti teman-teman mengikuti tes masuknya. Lalu setelah mengikuti tes masuk, teman-teman nanti dinyatakan lulus tes. Kalau teman-teman dinyatakan lulus tes, nanti selanjutnya ikut dulu yang namanya pra-perkuliahan. Baru setelah ikut pra-perkuliahan, teman-teman ikut perkuliahan. Oke sobat, kita akan men-sharingkan apa saja tahapan-tahapan seleksi masuknya. Yang pertama ada daftar online. Untuk daftar online sendiri itu dilakukan baik waktu aku apply di tahun 2020 maupun di tahun-tahun sebelumnya. Adapun di daftar online yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada persyaratan, dan yang kedua adalah tahapannya yang harus kita pahami. Yang pertama adalah persyaratan. Untuk persyaratannya sendiri ada beberapa yang harus dipenuhi, mulai dari ijazah, transkrip nilai akademik, paspor berwarna berukuran 3x4, dan sertifikat TOEFL. Untuk sertifikat TOEFL ada yang non-English itu 500 dan yang ambil jurusan English itu 550. Untuk ijazah sendiri itu berbentuk file ya, jadi soft filenya. Terus untuk transkrip nilai juga sama, berbentuk soft file. Lalu untuk sertifikat TOEFL ini bisa dipenuhi baik saat teman-teman mendaftar atau saat perkuliahan. Selanjutnya adalah tahapan. Ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lakukan ketika nanti untuk mendaftar online. Yang pertama adalah teman-teman buka website. Selanjutnya teman-teman nanti setelah membuka website, teman-teman ambil nomor bayar di websitenya. Setelah itu teman-teman simpan bukti bayar, lalu login. Yang terakhir verifikasi dan cetak kartu. Untuk buka website, teman-teman buka di pmb.sps.upi.edu. Nanti
Nanti teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Lalu teman-teman nanti klik ambil nomor bayar di websitenya. Setelah teman-teman ambil nomor bayar, nanti teman-teman print out nomor bayar yang diberikan oleh websitenya itu, dan nanti teman-teman menyerahkan nomor bayar tersebut beserta uang pendaftaran sesuai dengan jumlah yang harus dibayar kepada teller Bank BNI. Jadi teman-teman datang ke teller Bank BNI. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, setelah teman-teman nanti ambil nomor bayar, terus membayar, nah nanti buktinya itu teman-teman harus simpan. Nanti di bukti pembayarannya itu berisi data untuk login ke website yang pertama teman tadi masuk. Nah setelah itu nanti teman-teman login. Setelah login, nanti teman-teman silahkan verifikasi data. Jika sudah lengkap dan benar, baru teman-teman lakukan cetak kartu. Sekarang untuk tes masuk. Nah teman-teman, di tahun 2020 semua rangkaian tes, baik tadi pendaftaran, tes masuk, bahkan pra perkuliahan dan perkuliahan itu semua online. Adapun tes masuk itu terdiri dari tes bahasa Inggris, TPA, dan wawancara yang semua dilakukan secara online. Walaupun mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini dilaksanakan secara offline. Namun di tahun 2020 dan sekarang mungkin 2021 itu masih diadakan secara online. Dan untuk tes bahasa Inggris sendiri itu terdiri dari 60 soal. Dan untuk teman-teman yang lagi persiapan dan nonton video ini, untuk tes bahasa Inggris itu semuanya full reading teman-teman. Jadi banyak yang nggak tahu juga nih, oh ternyata pas tes kok semuanya reading. Nah mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini tidak gagal paham ya. Jadi nanti tes bahasa Inggrisnya itu semua full reading, jadi tidak ada listening, tidak ada writing. Jadi teman-teman tinggal mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya di kemampuan readingnya. Lalu untuk tes potensi akademik itu sama seperti tes potensi akademik yang lain yang biasa kita ikuti. Dan untuk tes potensi akademik ini juga teman-teman, kebetulan aku waktu itu cari-cari di media sosial ada kelas-kelas persiapan untuk seleksi masuk Pascasarjana UPI, dan aku ikut diskusi-diskusi untuk mempersiapkan tes ini, dan alhamdulillah diberikan kelancaran. Dan ketika tes itu nggak terlalu shock gitu ya. Dan nanti jangan khawatir teman-teman, karena tes masuknya ini dilakukan secara online, itu biasanya ada dulu simulasi agar teman-teman tuh memahami gitu. Karena di tes TPA ini dia terdiri dari 120 soal dan ada beberapa part gitu. Ada part 1, part 2, dan part 3. Jadi ada 3 part ini, jadi beda-beda bagian soalnya gitu. Apakah misalkan di awalnya itu verbal dulu, terus misalkan ada kuantitatifnya, terus nanti ada kualitatif dan lain sebagainya. Namun di sini aku tekankan, aku sharing pengalamanku untuk tes TPA itu, teman-teman lebih mempertajam analisisnya. Karena ternyata banyak sekali soal-soal seperti soal kecakupan data dan lain sebagainya yang membutuhkan skill analisis kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran ya ketika nanti mengikuti tes masuk Universitas Pendidikan Indonesia ini. Dan tips dan triknya teman-teman tetap fokus, teman-teman jangan panik. Jika teman-teman misalkan punya waktu untuk ikuti kelas-kelas sharing, atau mungkin teman-teman punya waktu untuk persiapan, itu sebaiknya menurutku persiapkan untuk mengisi soal-soal. Jadi tidak lagi belajar materi-materi. Lalu untuk wawancara sendiri, ini dikhususkan hanya untuk yang prodi bahasa. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengambil bahasa, prodinya itu tidak ada wawancara, jadi cukup tes bahasa Inggris dan TPA saja. Dan untuk teman-teman yang mengambil program studi bahasa, itu nanti harus persiapan karena ada tes wawancaranya juga untuk menentukan. Nanti setelah teman-teman mengikuti tes masuk dan teman-teman dinyatakan lulus tes masuk, lalu apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dan jangan sampai teman-teman menyesal ketika nanti pas udah perkuliahan. Jadi ketika teman-teman
lulus tes masuk itu teman-teman harus mengikuti registrasi ulang. Jadi tidak begitu aja ketika teman-teman dapat kelulusan kan, lalu teman-teman biarkan, tapi teman-teman harus mengikuti langkah selanjutnya, yaitu registrasi ulang. Untuk registrasi ulang, teman-teman membayar uang SPP ke bank, dan untuk periode 2020 dan selanjutnya itu teman-teman bisa lakukan di daerah teman-teman, di Bank BNI itu ya. Selanjutnya, teman-teman silakan simpan LOE atau surat yang menyatakan bahwa teman-teman itu tercatat sebagai mahasiswa atau lulus diterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan ini banyak yang tidak menyimpan LOE. Di angkatanku pun banyak, dan kesulitan ketika teman-teman yang menggunakan reguler, jalur yang non beasiswa. Tetapi ketika di tengah-tengah lagi perkuliahan, ternyata ada beasiswa ataupun pengajuan dana-dana yang lainnya yang membutuhkan LOE, dan itu akan kesulitan karena LOE itu hanya diberikan di awal setelah dinyatakan lulus tes masuk, dan LOE itu nanti harus teman-teman download, dan kalau teman-teman tidak download dan ternyata sudah ditutup, teman-teman tidak akan bisa download lagi. Jadi diusahakan ketika udah dapat LOE, silakan teman-teman simpan. Selanjutnya adalah registrasi mata kuliah di BAAK. Nah, kalau untuk perkuliahan di 2020 sebelumnya itu karena offline, jadi registrasi mata kuliah itu harus di BAAK. Namun di 2020 dan tahun-tahun selanjutnya di 2021, atau mungkin kita tidak tahu sampai kapan perkuliahan ini secara online, itu dilakukan secara online, dan teman-teman setelah dinyatakan lulus itu kembali lagi tadi harus aktif mencari grup-grup, atau mungkin nanti setelah kelulusan itu biasanya kan kita mencantumkan nomor WA yang aktif ketika pendaftaran online. Nah, itu biasanya sudah dibuatkan dari kampus, dari prodi, dan langsung kita punya grup khusus angkatan. Dan di sana nanti teman-teman bisa mengatur seperti apa nanti informasi-informasi yang teman-teman dapat untuk registrasi mata kuliah. Dan setelah itu, kalau untuk yang offline biasanya harus pembuatan KTM, rekening, dan nanti ada penandatangan surat pernyataan. Nah, teman-teman, jadi untuk pembuatan KTM dan rekening ini untuk teman-teman yang perkuliahan secara online jangan khawatir, karena untuk kita yang perkuliahannya secara online karena terdampak oleh pandemi seperti sekarang itu, jadi pembuatan KTM dan rekening ini bisa dipending dulu. Jadi kita masih bisa melakukan registrasi secara manual. Setelah itu juga untuk surat pernyataannya sendiri, itu teman-teman nanti akan disediakan surat pernyataan, itu semacam kita menyetujui kebijakan-kebijakan dari kampus, dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan kita print out dan kita tanda tangan di atas materai, terus nanti kita scan surat yang udah kita tanda tangani, dan kita nanti kirimkan berbentuk soft filenya. Dan itu adalah tahapan akhir ketika teman-teman udah lulus tes masuk. Bisa dikatakan sebagai tahapan registrasinya sampai teman-teman dinyatakan lulus tes masuk. Teman-teman registrasi ulang, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan perkuliahan. Banyak banget yang nanya, Kak, kira-kira pra-perkuliahan ini penting gak ya? Oke teman-teman, kita akan coba kupas, dan untuk itu jangan lupa subscribe dulu channel Sahabat Ilmu. Nah teman-teman, apa aja sih yang ada di pra-perkuliahan? Tentunya di pra-perkuliahan itu ada banyak informasi perkuliahan yang akan dibutuhkan oleh teman-teman. Untuk nanti teman-teman tidak hanya saat perkuliahan, tetapi bagaimana teman-teman mengakhiri perkuliahan. Nah, maksudnya mengakhiri kayak mana sih? Nah, jadi informasi perkuliahannya ini meliputi kegiatan perkuliahan, ujian sistemnya seperti apa, syarat lulus, dan yang terakhir ada juga informasi tentang seminar perkuliahan berkaitan dengan makalah ilmiah. Jadi teman-teman nanti sangat dibutuhkan banget nih bagaimana
teman-teman mendapatkan syarat lulus nih. Mengapa ada seminar penulisan makalah ilmiah? Jadi syarat lulus di Universitas Pendidikan Indonesia adalah teman-teman harus mengikuti yang namanya seminar penulisan makalah ilmiah. Nah, selanjutnya teman-teman, jika teman-teman sudah mengikuti perkuliahan, selanjutnya adalah perkuliahan. Susahkah perkuliahannya? Mungkin bagi beberapa orang punya sudut pandang masing-masing. Nah, kali ini aku akan sharingkan berkaitan dengan sudut pandang aku. Untuk perkuliahannya sendiri, mungkin menurutku susah itu di awal, kayak misalkan di semester 1. Jadi kita harus memahami dulu skema perkuliahan dan seperti apa sih aturan penilaiannya. Lalu mungkin untuk proses belajarnya sendiri mungkin memang beda jauh banget dengan S1. Ya yang namanya juga beda jenjang ya. Cuman apalagi ditambah sekarang itu lagi online gitu ya, daring. Jadi sangat terasa banget perbedaannya. Lalu untuk kegiatannya sendiri tidak hanya ada kegiatan akademik, tapi non-akademiknya juga ada. Terus nanti kita bisa mengikuti perkuliahan umum. Jadi perkuliahan umum itu ada dosen yang membuka kuliah umum, jadi kita bisa masuk, kita bisa menyerap ilmunya, dan itu tidak masuk ke SKS. Jadi kita hanya di sana menyerap ilmunya. Jadi kita bebas mau ikut atau enggak. Lalu kalau misalkan berkaitan dengan tugas atau ujian, wah, kalau untuk tugas jangan ditanya ya. Kenapa aku bilang beda jauh banget dengan S1? Karena hampir 75% materi perkuliahan itu kita yang nyari dan kita yang mempresentasikan. Terus 25%-nya itu adalah kita sharing dengan teman-teman. Jadi ya kalau dipresentasikan hanya 5 atau 10%, dosen itu ngasih ya stimulus lah. Jadi sisanya ya kita yang nyari, kita yang mempresentasikan, dan kita yang mendiskusikan bareng teman-teman. Jadi benar-benar kalau mau teman-teman melanjutkan S2, teman-teman harus menyiapkan segalanya, baik material dan non-materialnya, terutama mental gitu ya. Karena benar-benar sangat beda jauh, terutama tugas. Jadi tugas ini tuh benar-benar udah jadi makanan sehari-hari. Nah makanya aku kasih tipsnya nih, tips dan triknya, terutama di teman-teman yang belum mengontrak mata kuliah yang mau masuk di semester 1. Jadi waktu itu juga aku nggak tahu dan nggak ada yang sharing juga berkaitan dengan pengambilan mata kuliah. Jadi aku pikir sama aja kayak di S1. Waktu di S1 karena aku ngejarnya itu kelas akselerasi, jadi aku sampai mengontrak itu yang full gitu. Batas maksimalnya yaitu 24 SKS. Nah kebetulan di S2 ini batas maksimalnya adalah 16 SKS untuk yang perkuliahannya linear. Dan untuk yang tadinya tidak linear, non pendidikan apalagi, itu ada matrikulasi, harus ngambil mata kuliah unfulen, dan itu maksimalnya itu jadi 20 SKS. Nah aku berbicara yang 16 SKS ini ya, yang aku alami. Nah jadi di 16 SKS ini aku ngambil itu kayak justru aku malah berpikir kayak S1 gitu. Salahnya itu, kesalahan aku tuh. Jadi aku nyari dalam waktu 1 minggu itu ada 2 hari yang libur gitu. Jadi libur itu bukan buat seneng-seneng, kan aku tahu pasti banyak banget tugas. Maka aku ambil libur 2 hari itu untuk mengerjakan tugas agar benar-benar efektif gitu, hanya untuk mengerjakan tugas. Dan ternyata prediksi aku itu salah teman-teman. Justru harusnya yang aku ambil itu strateginya adalah 1 hari itu harus ada 1 mata kuliah. Artinya lebih baik tidak ada waktu libur. Karena tugas itu ternyata bukan kayak S1 dikumpulkan 2 minggu lagi atau hanya 1 bulan atau project untuk akhir semester dan lain sebagainya. Tapi tugas itu setiap pertemuan. Ada yang 1, 2, bahkan ada yang 3 tugas sekaligus. Jadi salahnya waktu itu aku ambil 1 hari ada yang 2 mata kuliah. Dan itu benar-benar sangat berat. Berdampak baik ke perkuliahan aku menyelesaikan tugas dan juga ke ujiannya teman-teman. Pada penyelesaian tugas jadi terhambat
mungkin nggak terlalu nggak terlalu molor, tetapi penyelesaiannya kurang maksimal karena diburu lagi tugas untuk hari selanjutnya atau tugas di mata kuliah selanjutnya yang harinya berbarengan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang mau registrasi mata kuliah, aku sarankan jadi satu hari itu teman-teman ambil satu mata kuliah. Kalaupun misalkan benar-benar ada jadwal yang bentrok, teman-teman bisa ambil dalam satu semester itu paling hanya ada satu mata kuliah, maksudnya satu hari yang cuman 2 mata kuliah. Jadi jangan sampai ada yang 3, karena itu akan memusingkan banget, terutama pas lagi ujian. Karena ujian tuh antara S1 dan S2 tuh beda jauh banget teman-teman. Walaupun waktu S1 itu kan ada jadwal khusus kan, terjadwal. Waktu itu juga offline kan. Nah, apalagi yang sekarang online, terus mungkin kalaupun ada terjadwal, di S2 itu hanya ada rentannya aja, jadi dikembalikan lagi ke dosennya masing-masing. Dan aku juga ngerasa banget keteteran waktu di S1 karena ada satu hari itu 2 mata kuliah. Dan pas lagi menyambung gitu, kayak misalkan setelah mata kuliah yang satu tuh lanjut, tidak ada jeda, langsung ke mata kuliah yang kedua. Dan itu berdampak pas lagi ujian. Waktu ujian itu ternyata lebih lama daripada waktu perkuliahan. Jadi waktu pengerjaan ujian itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan karena setelah selesai jam seperti perkuliahan itu harus langsung ikut perkuliahan lagi. Padahal itu adalah waktu yang diberikan untuk mata kuliah sebelumnya, untuk ujian. Dan juga terjadi beberapa kali bentrok yang namanya ujian antara ujian mata kuliah satu dan mata kuliah lain. Dan bebannya juga ketika kita mempersiapkan mau ujian teman-teman. Ketika mau ujian tuh bener-bener kita nggak bisa fokus satu mata kuliah kalau misalkan satu hari dalam 2 ujian yang berbarengan. Jadi kalau saran aku sih lebih baik teman-teman ngambil satu hari itu satu mata kuliah, kayak gitu teman-teman. Lalu untuk dosennya sendiri, ya mungkin masing-masing orang punya sudut pandang, dan setiap dosen tuh punya karakter dan cara penilaiannya masing-masing, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, mungkin setelah kita tadi mengupas tentang perkuliahan, mungkin ada teman-teman yang nonton video ini dan perkuliahannya sudah dilaksanakan secara offline. Mungkin ada hal juga yang harus teman-teman pertimbangkan dan teman-teman mungkin butuh informasinya, yaitu tentang biaya hidup dan tempat tinggal. Mungkin kalau misalkan sekarang lagi kuliah online ini, biaya hidupnya kita cuman fokus ke kuota ya, ke kuota. Dan mungkin kalau aku sendiri sih, kuota untuk perkuliahan itu 1 bulan itu cukup pakai 150.000. Aku pakai kuota unlimited dan kuota yang non unlimited. Untuk yang kuota unlimited aku pakai untuk ngerjain tugas, nyari-nyari bahan dan lain sebagainya. Dan untuk yang non unlimited yang reguler aku pergunakan untuk Zoom, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dilaksanakannya secara offline, berarti tentunya ada beberapa ya, tidak hanya biaya hidup. Nah, yang tidak kalah penting adalah rekomendasi berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, di sini aku akan sharing-sharing teman-teman berkaitan dengan rekomendasi tempat kos yang mungkin teman-teman nonton video ini saat perkuliahan itu dilaksanakan secara offline. Tentunya teman-teman perlu rekomendasi tempat kos, terutama teman-teman yang dari luar daerah Jawa. Biasanya kesulitan nih untuk mencari tempat kos. Nah, adapun rekomendasinya itu ada di daerah Gerlong yang biasa menjadi tempatnya kosnya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu ada juga teman-teman bisa cari di daerah KPAD. Itu juga banyak teman-teman yang kos di daerah KPAD. Lalu untuk tempatnya sendiri itu tidak jauh ke kampus, jadi bisa ditempuh dengan jalan kaki. Lalu ada juga di Geger Arum. Lalu selain daerah Gerlong, KPAD, dan Geger Arum juga ada daerah Cilimus. Dan kebetulan aku juga pernah kos di daerah Cilimus itu. Dan ada juga daerah Panorama. Lalu ada juga daerah Cipaku.
Ada juga teman-teman bisa cari di daerah Ledeng, dan juga teman-teman bisa cari daerah Sersan. Ini daerah-daerah yang bisa dijangkau dengan teman-teman cukup jalan kaki, teman-teman. Dan untuk daerah-daerah ini, kebetulan kenapa aku tahu, aku juga waktu itu cari rekomendasi di Google, dan aku juga dapat rekomendasi sebagian dari teman-teman yang upload di YouTube berkaitan dengan kesan-kesannya, terus rekomendasi cari tempat kos. Karena kebetulan aku apply beasiswa LPDP untuk kuliah S2 ini, dan untuk pengayaan bahasa, jadi ada kesempatan kita mengikuti pengayaan bahasa itu aku dapat di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi waktu itu aku harus kos juga, dan kebetulan aku kos cuma 2 minggu yang aku tempati karena keburu pandemi, karena aku 1 minggunya itu harus berangkat PK, dan aku pulang dulu ke rumah dan tidak balik lagi ke sana karena udah langsung ada lockdown dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, aku sendiri waktu itu dapat di daerah Cilimus yang cuman beberapa meter ya, bisa pakai jalan kaki 5 menit sampai kayak gitu, teman-teman. Dan untuk kisaran harganya sendiri itu relatif, teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah tahu daerah-daerah mana saja yang bisa teman-teman cari untuk tempat kos, nanti teman-teman tinggal cek harga. Kalau harga itu kan relatif ya, tiap orang itu, fasilitas dan lain sebagainya. Jadi aku hanya men-sharingkan di sini mana saja sih daerah yang kira-kira nyaman untuk nanti teman-teman tempat kos kayak gitu, teman-teman. Untuk harga atau kosannya sendiri itu berkisar antara 6,5 juta sampai 15 juta. Dan ada juga yang berkisar antara 8 sampai 15 juta atau 8 sampai 8,5 juta. Jadi bervariasi tergantung fasilitasnya. Kayak gitu sih, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman yang lagi mempersiapkan tes diberikan kelancaran. Terima kasih, teman-teman.